Pada zaman dahulu, di daerah hulu Sungai Bintan, tinggallah seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan dengan sangat arif dan bijaksana. Raja memiliki seorang permaisuri, akan tetapi mereka tidak juga dikaruniai seorang anak. Istriku, sudah lama kita menikah, namun kita belum dikaruniai anak. Aku ingin ada generasi atau yang akan memegang tampuk kekuasaanku ini. Dinda juga sedih, Kanda. Kita harus sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Kanda. Suatu ketika, raja mengajak permaisuri berjalan di sekitar Sungai Bintan. Dinda, marilah kita bersama-sama menghibur hati yang gelisah ini, melihat-lihat pemandangan di luar sana. Ayo, Dinda. Iya, Kanda, mari Kanda. Kita berjalan-jalan ke hulu Sungai Bintan, Kanda. Tiba saja, pada saat itu permaisuri terjatuh pingsan tanpa diketahui penyebabnya. Tabib, segera lihat apa yang terjadi pada istriku. Iya Baginda. Silahkan lihat, kenapa istriku seperti ini? Maaf Baginda, sebenarnya permaisuri ini tidak sakit Baginda. Lantas kenapa? Kabar yang menggembirakan Baginda, permaisuri saat ini sedang berbadan dua. Berbadan dua? Alhamdulillah. Bulan berganti bulan, tibalah saatnya permaisuri melahirkan. Namun betapa terkejutnya sang raja, karena sang permaisuri tidak melahirkan seorang bayi manusia, melainkan seekor lokan. Raja sangat malu dan menganggap hal tersebut sebagai aib kerajaan. Di saat sang raja kecewa, bertemulah sang raja dengan bendahara. Bendahara, bagaimana menurut pendapatmu? Maaf Raja, ini sekedar pendapat hamba. Silakan. Raja adalah panutan rakyat. Raja adalah sosok yang dihormati rakyat. Apabila rakyat tahu bila permaisuri melahirkan seekor lokan, apakah itu bukan aib kerajaan? Apakah lebih baik permaisuri dan anaknya kita asingkan ke dalam hutan? Kalau begitu usulanmu, baiklah, besok aku perintahkan pengawal untuk membawa permaisuri ke hutan belantara. Keesokan harinya, permaisuri dan anaknya dibawa oleh bendahara yang berniat jahat untuk dibuang ke dalam hutan. Setibanya di dalam hutan, bendahara meninggalkan permaisuri dan anaknya di dalam hutan. Betapa takut dan sedihnya permaisuri. Ya Allah, aku dibuang di mana? Kemana aku harus pergi? Tiba-tiba dalam keadaan takut, sedih, bingung, datanglah seorang nenek menghampiri permaisuri. Wahai cucu, apa gerangan yang membuat cucu sampai di tengah hutan ini? Maaf Nek, nenek ini siapa? Mengapa ada di tengah hutan ini? Aku ini nenek kebayan. Aku tinggal di gubuk di tengah hutan ini. Kalau cucu tidak ada tempat tinggal, tinggallah bersamaku. Setelah 18 tahun kemudian, lokan pun berkembang sesuai dengan usianya. Tiba-tiba di suatu malam, pada saat bulan purnama, muncul seorang pemuda yang sangat tampan dari dalam kolam tempat lokan tersebut hidup. Hai pemuda yang sangat tampan, siapakah gerangan dirimu? Aku putramu, Ibunda, yang berada di dalam lokan selama 18 tahun. Oh putraku, benarkah engkau putraku? Aku senang sekali melihatmu. Engkau tumbuh menjadi seorang putra yang gagah dan tampan. Sebenarnya kau adalah anak seorang raja yang diasingkan ke hutan. Setelah permaisuri menceritakan semua kejadiannya, putra lokan bersama ibunya berangkat menuju kerajaan. Mereka ingin bertemu dengan sang raja dan melihat-lihat suasana kerajaan yang sekarang. Diketahui bahwa ternyata sekarang sang raja tidak memerintah lagi. Ia ditawan oleh bendaharanya yang jahat di sebuah sumur beracun. Putra lokan menyampaikan hal tersebut kepada ibunya. Mereka pun lalu berencana untuk melakukan penyerangan terhadap bendahara kerajaan. Siapakah sebenarnya engkau, wahai anak muda? Kalau kau ingin tahu, tanya sendiri kepada ibundaku. Dia adalah anak seorang raja yang engkau buang di hutan dahulu. Dengan ketakutan bendahara pun melarikan diri. Kemudian prajurit kerajaan mengejar dan menangkap sang bendahara.
dan memasukkan ke dalam penjara. Kemudian sang raja diselamatkan dari sumur beracun oleh putra Lokan. Raja pun meminta maaf atas kesalahannya. Kemudian mereka hidup bersama dan berbahagia di kerajaan. Pesan moral yang diambil dari cerita putra Lokan adalah janganlah kita melihat orang dari kulitnya saja, karena belum tentu yang kulitnya jelek yang terdapat isi yang jelek, dan juga sebagai penyesalan akan selalu datang di akhir.